Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang baru Tuhan Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak terima setiap pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Dan kita ucapkan syukur kita. Terima kasih datang Tuhan, kayak gak perlu takut, kami tetap tinggal tenang, sebab kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, Sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhan Dan sahabatku Tuhan, dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau menjaga jiwa kami Tuhan. Thank you Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, penyelamatku. Kami anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa melimpah atasku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. yang memagari aku dengan anugerah-Mu, Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku
bagian kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi bagian kami selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami punya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Hari ini minggu kedua di bulan Agustus, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan betapa kita butuh Tuhan, betapa kita kagum akan karyanya, betapa kita kagum akan setiap berkat-berkatnya yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita. Kita minta Roh Kudus berbicara kepada setiap kita, sehingga firman yang akan kita dengar pada pagi ini boleh menjadi berita secara pribadi buat kita semua. Firman Tuhan pagi ini boleh menjadi jawaban buat kita semua. Mari tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami umat-Mu kembali datang kepadamu. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur buat setiap penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami umat-Mu sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah pujian yang kami persembahkan kepada Engkau ini sebagai ungkapan syukur kami. Betapa kami mengagumi Engkau, betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami menghormati Engkau. Sehingga dengan puji-pujian yang kami naikkan, biarlah Engkau dimuliakan. Saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu pagi ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi zaman yang semakin kami tidak tahu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah dasar dalam pengharapan hidup kami. Firman-Mu adalah dasar untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Firman-Mu adalah dasar kekuatan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami pagi ini. Lawat setiap umat-Mu pagi ini di rumah kami masing-masing Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh sungguh-sungguh memberikan pengharapan yang baru. Dan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan di hari-hari ke depan ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Baik atas hamba-Mu, baik atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom saudara, puji Tuhan. Pagi ini adalah minggu kedua di bulan Agustus. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Meskipun masih kita lakukan secara online, tapi saya percaya ketika kita memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan, tempat, cara ibadah tidak akan membatasi kita. Kita tetap akan memiliki hasrat yang begitu kuat untuk datang dan menyembah Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan izinkan kita dalam keadaan sehat, boleh menaikkan pujian, boleh menyatakan kepada Tuhan bahwa selamanya Engkau tetap Allah. Walau dunia berubah, Engkau tetap Allah. Dan Dia adalah Bapa kita, Bapa yang kita sembah. Dulu, sekarang, hingga hari ini. Allah tetap Allah yang sama. Pagi ini saya akan sharingkan firman Tuhan tentang Mighty Fortress is our God. Saudara, saya akan baca dari Mazmur pasal 46 ayat 10 dan 11. Di sini dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Daud. Dikatakan oleh Daud bahwa untuk mengetahui
Tuhan itu seperti apa. Untuk mengetahui cara kerja Tuhan. Untuk mengetahui bahwa Tuhan sedang melakukan segala perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Ternyata kita perlu diam, saudara. Saudara, dalam menghadapi hari-hari kita saat ini, dalam menghadapi kondisi kita, keadaan yang tiba-tiba terjadi tanpa kita prediksi. Kecenderungan kita, saudara, bereaksi berlebihan. Bereaksi berlebihan, panik, bingung, gelisah. Kita mulai bertanya-tanya. Kita mulai mencari tahu. Kenapa semua ini terjadi? Bagaimana mungkin ini menimpa kami? Sampai kapan hal ini harus terjadi? Berapa lama ini yang harus kita alami? Bukankah itu yang seringkali menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita? Ditambah lagi selain kita panik dan bereaksi berlebihan. Kita banyak mendengar berita, banyak menonton berita. Yang celakanya saudara bukan berita baik, bukan berita positif, bukan berita yang menguatkan kita yang kita dengar. Tapi yang seringkali kita lihat, yang seringkali kita dengar adalah tentang bertambahnya seorang yang sakit, bertambahnya orang yang meninggal, orang-orang yang dekat dengan kita harus menghadapi sakit penyakit, parahnya keadaan negeri kita. Yang sering kali kita dengar atau yang mungkin memenuhi yang menjadi konsumsi kita bukan hal-hal yang baik. Itu menambah kita semakin kalut, menambah kita semakin gelisah, menambah kita semakin tidak tahu, menambah kita semakin tidak mengerti. Bagaimana saya harus menghadapi semuanya ini? Bagaimana saya harus melewati hari-hari yang sedemikian berat rasanya? Kalau kita melihat juga saudara berita-berita betapa sulitnya orang-orang mencari ekonomi. Betapa sulitnya orang-orang untuk mencukupi kebutuhannya. Betapa banyak juga anak-anak yang harus menjadi yatim piatu karena ditinggal. Pergi dalam artian meninggal oleh kedua orang tuanya. Kondisi ini akan membuat kita semakin bukan hanya stres saudara, tapi depresi. Nah firman Tuhan pagi ini berkata diamlah dan ketahuilah. Kalau kita mau merenungkan saudara di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu saya ingat satu pujian waktu mau doa malam. Ada satu ref pujian yang berkata ku tinggikan engkau Tuhan lebih dari segalanya. Tapi kalau kita mau merenungkan sebenarnya siapa sih yang kita tinggikan? Lebih dari segalanya di hari-hari ini. Siapa dan apa yang lebih sering kita percakapkan selain Tuhan? Siapakah yang mendapat perhatian jauh lebih banyak daripada Tuhan? Siapakah yang banyak kita bahas? Siapakah yang banyak kita dengar? Siapakah yang banyak kita baca selain Tuhan? Jujur saudara, COVID atau pandemi mungkin mendapatkan urutan yang pertama yang banyak dibicarakan. Sehingga tanpa kita sadari kita meninggikan kondisi ini. Padahal satu pujian mengatakan bahwa ku tinggikan engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang cenderung melemahkan iman kita, semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin kita berupaya, semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya saya diingatkan satu firman Tuhan ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara,
di firman Tuhan diamlah ini di terjemahan NET saudara. Berkata berhentilah berjuang. Berapa banyak di antara kita saudara yang menghadapi situasi saat ini berupaya dengan sekuat tenaga. Itu bukan hal yang salah. Tapi ketika kita berupaya dengan sekuat tenaga dan kita melupakan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita perlu diam. Di terjemahan NAT berkata, berhentilah berusaha dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, tema IFGF Global di 4 tahun ke depan adalah Alive. Satu kalimat yang sangat memberkati saya saudara beberapa hari yang lalu. Kalau saya dan saudara ada hingga hari ini, hidup hingga hari ini, sehat hingga hari ini. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Bukan karena kebetulan, bukan karena hebatnya kita menjaga kesehatan. Bukan karena hebatnya kita mengikuti protokol kesehatan. Bukan karena hebatnya kita mampu membeli berbagai jenis vitamin atau makanan yang bergizi. Bukan saudara. Kalau hari ini saya dan saudara masih diberikan kesehatan yang begitu luar biasa. Masih diberikan kehidupan yang begitu luar biasa. Masih diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Satu hal yang harus saya dan saudara tahu. Tuhan punya rencana melalui saya dan saudara. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Diamlah. Saudara, dalam jerih payah kita. Dalam upaya kita yang sedemikian rupa tanpa mengandalkan Tuhan. Akan membuat mata kita tertutup dan tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ketika fokus kita hanya pada apa yang harus saya lakukan. Kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Untuk mengetahui apa yang sedang Tuhan kerjakan. Untuk melihat apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kondisi ini. Saya dan saudara perlu diam. Diam bukan berarti kita menjadi malas-malasan di dalam kamar saudara. Berarti saya tidak perlu bekerja. Berarti saya tidak masalah kalau saya bangun lebih siang. Berarti tidak masalah kalau saya tidak melakukan ini dan itu. Berarti tidak masalah kalau saya tidak perlu keluar rumah. Berarti tidak masalah kalau saya tidak harus bekerja dan tidak harus berusaha apapun. Bukan saudara. Yang dimaksud dengan diam di sini itu saudara, berhenti andalkan kekuatan saya dan saudara. Berhenti andalkan kemampuan saya dan saudara. Berhenti andalkan rasa pintar saya dan saudara. Diam di sini itu berarti mengizinkan Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita. Di balik peristiwa yang menimpa seluruh dunia ini. Saya dan saudara perlu diam. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tapi diam itu bekerja sama dengan Tuhan. Atau mungkin kita berpikir bagaimana mungkin saya bisa diam. Kalau saya diam berarti saya mati. Kalau saya diam, saya makan apa? Saudara, mari kita selaraskan dulu apa yang dimaksud dengan diam oleh Mazmur 46 ayat 10. Saudara, diam itu artinya berhenti berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Karena Yeremia juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi diam itu berhenti berjuang, berhenti berupaya dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Mari kita mulai izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Diam itu berarti kita mempercayakan penuh, percaya penuh bahwa Dia
bahwa Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang kita sembah sedang bertindak. Satu pujian berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kalau orang yang menyadari bahwa dia ada bersama saya dan saudara di setiap musim hidup kita, kita akan sanggup untuk diam. Kita akan melihat apa yang dia kerjakan. Kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya yang dia lakukan di tengah-tengah kondisi saat ini. Dikatakan bahwa engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkau tidak pernah membiarkan aku sendiri. Saudara, diam itu berarti mempercayakan atau percaya penuh bahwa dia sedang bertindak. Dia ada di setiap musim hidup kita. Baik musim yang menyenangkan, musim panen raya. Baik musim panas, musim paceklik, musim hujan badai. Dia ada di setiap musim hidup kita. Tidak pernah dia tinggalkan saya dan saudara sendiri. Dia bertindak, dia memberi pertolongan. Saya percaya kalau saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara mempunyai kesaksian sendiri-sendiri bagaimana Tuhan menolong saudara melewati 1,5 tahun ini. Bukankah dia ada di musim-musim ini saudara? Bukankah dia bertindak memberikan pertolongan dalam hidup kita? Diam berarti yakin bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Diam berarti yakin bahwa saya tidak perlu mengandalkan kekuatan saya tidak perlu mengandalkan bahkan orang kuat yang saya kenal, saya tidak perlu mengandalkan apapun karena saya tahu kekuatan saya ada di dalam Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Gak usah sok tahu saudara. Gak usah juga kepo ingin tahu banyak hal tentang hari-hari ini. Tapi mari kita izinkan Tuhan memperlihatkan. Mari kita izinkan Tuhan menyatakan perbuatannya yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Kuncinya tinggal kita diam, mempercayakan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan sedang bertindak. Yakin bahwa Tuhan memegang kendali atas alam semesta. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara melewati begitu banyak kesulitan sendirian. Itu saudara, baru kita bisa diam. Diam dengan penuh keyakinan. Di luar sana saudara, begitu banyak orang yang panik. Begitu banyak orang yang bingung. Begitu banyak orang yang tidak tahu harus melakukan apa. Mau membuat rencana pun bingung. Rencana apa yang akan dibuat? Semuanya sepertinya masih gelap. Apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan? Dan saya percaya bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan merasakan hal yang sama. Hanya bedanya saya dan saudara mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang harus kita percayai, yang harus kita yakini bahwa Dia ada di setiap musim hidup kita. Di luar sana banyak orang yang kehilangan pegangan. Kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan pun kehilangan pengharapan dan kehilangan pegangan. Kita harus tahu bahwa saya dan saudara adalah umat Allah. Dan firman Tuhan berkata di Daniel, setiap umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Bukan bertindak dengan kekuatan sendiri. Bukan bertindak dengan kemampuan sendiri. Tapi bertindak berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Karena Dia ada dalam hidup kita.
Sehingga kita bisa berkata, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Di saat badai bergelora bukan kita terpuruk, bukan kita menjadi lemah, bukan kita menjadi berhenti, bukan kita menjadi lesu saudara. Tapi justru di saat badai bergelora kita terbang bersama Dia. Sebab kita tahu, kita tenang sebab Dia adalah Allah kita. Amin saudara. Siapakah saudara? Siapakah saya di tengah-tengah kondisi ini? Apa yang saya dan saudara lakukan? Perjuangan, jerih payah, apa yang kita sedang lakukan? Yang tampaknya sia-sia. Padahal firman Tuhan berkata, diam dan ketahuilah. Kalau kita nggak diam saudara, kalau kita terus berupaya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Kita tidak akan tahu siapa Tuhan itu. Diam akan sulit dilakukan kalau kita tidak memiliki keyakinan di dalam Dia. Diam akan sulit dilakukan kalau kita tidak aman, tidak merasa aman di dalam Dia. Diam akan sulit dilakukan kalau kita tidak mengalami ketenangan, ketentraman. Sedangkan ketentraman, keamanan, ketenangan itu hanya ada di dalam Dia. Jadi hanya orang yang tinggal di dalam Dia, orang yang mengenal Dia dengan benar, yang bisa diam. Apakah saya dan saudara mengenal Tuhan dengan baik? Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh mengenal Dia, tahu hatinya? Kalau saudara tidak banyak tahu tentang Tuhan, tambah lagi baca firman Tuhannya. Karena di sana, di dalam firman Tuhan adalah kehendak Allah, hati Allah, keinginan Allah yang dinyatakan. Kita nggak akan bisa merasa tenang, tentram, aman, damai kalau kita tidak mengenal Dia, sumber segala-galanya dengan baik. Kenallah Tuhan. Amos berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Saat-saat ini adalah saat untuk kita semakin sungguh-sungguh mengenal Dia. Sehingga kita bisa diam dengan tentram. Bagaimana saya dan saudara bisa diam? Bagaimana saya dan saudara bisa tenang, bisa tentram, bisa melakukan apa yang Mazmur ini katakan? Bagaimana saya dan saudara bisa diam, bisa menjalani hari-hari ini dengan rasa tenang? Bagaimana, apa resepnya? Bagaimana caranya? Saudara, ternyata orang yang untuk bisa diam, orang akan bisa diam kalau dia sungguh-sungguh memahami bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang teguh. Saudara, saya dan saudara akan merasa tentram, akan merasa aman, akan merasa damai kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang teguh. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Seberapa jauh saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai menara yang kuat, sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat kita berlari. Kepada siapakah kita berlari saat kita menghadapi badai kehidupan ini? Siapakah pribadi pertama yang kita cari ketika menghadapi pergumulan atau masalah kehidupan? Kepada siapa kita berlari, kepada siapakah pikiran kita tertuju, kepada siapakah hati kita tertuju saat kita diterpa kesusahan? Apakah pribadi pertama yang kita datangi adalah Tuhan? Apakah pribadi yang utama yang kita
kunjungi, yang kita mintai hikmat adalah Tuhan. Atau kita masih lari kepada manusia, atau kita mengeluh, atau kita meratap, atau kita tidak terima dengan kondisi ini. Firman Tuhan berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah, kemana saudara? Kepada Tuhan. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Selamat dari apa saudara? Selamat dari badai, selamat dari pergolakan, selamat dari kesulitan, selamat dari semua masalah yang sedang menimpa seluruh bumi ini. Penting buat saya dan saudara paham bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Bahwa Tuhan adalah menara yang kuat. Sehingga siapapun, saya dan saudara, yang dikatakan orang benar, berlari dia menjadi selamat. Mazmur 9:9 berkata, tempat perlindunganku pada waktu kesesakan adalah Tuhan. Saudara, tidak banyak manusia yang suka. Tidak banyak manusia yang senang, bahkan mungkin anak-anak Tuhan yang didatangi terus oleh orang yang sedang menghadapi kesesakan. Saudara suka enggak? Kalau setiap hari ada aja orang yang sedang menghadapi masalah datang kepada saudara, curhat, minta pertolongan. Setiap hari datang dengan masalah, dengan pergumulan yang mungkin enggak sama. Suka enggak saudara? Dengerin curhatan orang yang dalam masalah itu melelahkan saudara. Itu sebabnya kita perlu sampaikan lagi kepada Tuhan. Tidak banyak orang yang senang dicurhati dengan beban yang berat. Tapi firman Tuhan berkata di Mazmur 9:9 bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Hanya Tuhan yang tidak pernah bosan. Hanya Tuhan yang tidak pernah menolak orang yang sesak hatinya itu datang kepada Dia berkali-kali. Itu sebabnya orang akan bisa diam dengan tenang ketika dia tahu sungguh-sungguh, ketika dia sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan. Mazmur 61 ayat 3 berkata, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara, kita semua diberitahu oleh firman Tuhan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara. Nah, masalahnya penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu udara ini seringkali menunggangi masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga merekalah yang menjadi musuh kita. Dan dikatakan oleh Mazmur 61 ayat 3, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Hanya di dalam Tuhan Yesus, saya dan saudara aman. Aman dari jangkauan musuh. Aman dari jangkauan apapun juga yang berusaha menyentuh kita, saudara. Dan Mazmur 92 ayat 1 dan 2 awal-awal COVID saudara, ini ramai sekali di media sosial firman ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah saudara, orang akan bisa diam ketika dia sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan yang disembah adalah tempat perlindungan. Sehingga kita bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Saudara, orang akan bisa diam, orang akan bisa tentram. Yang pertama tadi, kalau dia sungguh-sungguh memahami
bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan. Yang kedua, kita akan bisa diam, kita akan bisa tentram kalau kita memahami bahwa kekuatan kita itu adalah Tuhan. Mazmur 18 ayat 1 berkata untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud. Pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman musuhnya dan dari Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Saudara, jadi kita akan merasa tenang, kita akan diam, kita akan tentram, kita akan aman ketika kita tahu bahwa kekuatan kita, kekuatan saya dan saudara adalah Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kekuatan saya tidak seberapa, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, keuangan saya hanya sedikit, perekonomian saya seperti ini, saya dan saudara memang tidak punya kekuatan. Tapi ketika kita tahu bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan bisa diam dengan tentram. Mazmur 28 ayat 8 berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi orang akan bisa diam kalau dia memahami bahwa kekuatannya adalah Tuhan. Kita akan bisa diam dengan tentram. Yang ketiga, kalau kita memahami bahwa dia sebagai tempat perlindungan dan sebagai sumber kekuatan itu sudah terbukti. Satu pujian mengatakan kau telah buktikan cintamu padaku. Engkau membayarku dengan darahmu. Aku bersyukur. Paulus juga berkata kalau anaknya sendiri dia berikan. Kalau dirinya sendiri dia berikan, bagaimana mungkin dia tidak memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi kita akan bisa tenang menghadapi gejolak dunia ini. Kita akan bisa diam menghadapi gejolak dunia ini ketika kita tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan itu bukan sekedar janji. Tapi sudah dia buktikan. Bahkan 2000 tahun yang lalu dia buktikan cintanya kepada saya dan saudara. Dia korbankan dirinya. Dia mau mati di kayu salib. Kurang apa lagi saudara? Jadikan dia tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Dia sudah buktikan itu di atas kayu salib. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, saya percaya setiap saudara juga sudah mengalami atau sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuktikan pertolongannya, bagaimana Tuhan membuktikan kuasanya, bukan supaya saudara mempercayai dia sebagai Tuhan, bukan saudara. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara, tanpa membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia tetap Tuhan saudara. Tanpa pengakuan saya dan saudara bahwa dia adalah Tuhan, dia tetap Tuhan. Tapi dia buktikan cintanya kepada saya dan saudara. Sehingga firman Tuhan berkata di Mazmur yang kita baca hari ini. Allah itu bagi saya dan bagi saudara adalah tempat perlindungan. Dan ada tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara kok menceritakan bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan melepaskan. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali saudara. Masih minta bukti apa lagi saudara. Kita akan bisa diam dengan tentram. Kita bisa diam untuk mengetahui apa yang dia kerjakan. Kalau kita paham bahwa perlindungan dan kekuatannya sangat terbukti. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bayangin saudara, di masa perjanjian lama enggak semua orang bisa menghampiri Tuhan sebebas itu saudara. Saudara kita masih melakukan, dibutuhkan imam, dibutuhkan perantara untuk bisa menghampiri Tuhan. Tapi saya dan saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu mari kita datang. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.
supaya saya dan saudara menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, jadi Tuhan itu masih menyimpan saat dan waktu, kapan waktu yang tepat untuk menolong saya dan saudara. Tapi di hari-hari yang sudah kita lalui, begitu banyak bukti-bukti yang kita lihat. Begitu banyak bukti-bukti yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melalukan kita. Bagaimana Tuhan melewatkan kita. Sehingga seperti tadi saya katakan, kalau hari ini saya dan saudara ada, saya dan saudara hidup, jangan sekedar hidup. Mari hidup dengan memahami bahwa pertolongannya dan kekuatannya sangat terbukti. Sehingga pada akhirnya dikatakan di ayat berikutnya, sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu saya dan saudara tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, kita bisa berani berkata, pada akhirnya kita akan berkata dengan iman yang teguh, saya tidak takut bahkan terhadap malapetaka yang berskala dunia sekalipun. Kenapa? Karena kita tahu siapa tempat perlindungan. Siapa sumber kekuatan kita? Yaitu Yesus. Hanya orang yang mempunyai jaminan yang pasti, yang mengalami ketenangan dan ketentraman. Jaminan yang pasti itu hanya ada pada Bapa kita. Jaminan yang pasti itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia pemegang kendali atas jagat raya. Dia pemegang kendali atas segala situasi. Saudara pikir Tuhan tidak mampu menghentikan pandemi ini. Dia pemegang kendali atas situasi, atas kondisi. Kenapa dia masih izinkan sampai hari ini masih ada pandemi? Dia punya maksud. Dia punya rencana. Dia punya tujuan. Dia ingin memakai saya dan saudara. Dia ingin saya dan saudara hidup di dalam kekuatannya. Hidup di dalam pertolongannya yang sangat terbukti itu, saudara. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, maka tegaklah kepalaku. Menghadapi semua musuh yang berdiri di sekelilingku. Dan mulutku akan memuji, bermazmur untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan, saudara. Dalam kehidupan saya dan saudara, memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah kita memiliki ketenangan dan ketentraman? Sudahkah kita bisa dengan tenang menjalani hari-hari kita? Sudahkah kita bisa tentram menjalani hari-hari ini yang kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi? Bagaimana saya dan saudara bisa mengalaminya itu? Apa yang bisa menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar ketenangan saya dan saudara? Apakah karena kita punya uang yang begitu banyak? Hari-hari ini sedang ramai di berita bahwa ternyata orang yang punya uang sangat banyak tidak mengalami kesulitan untuk mengambilnya, saudara. Apa yang menjadi dasar ketenangan dan ketentraman saya dan saudara? Apa yang menjadi dasar sehingga saya dan saudara bisa diam, saudara? Harus Yesus. Apa komitmen saya dan saudara untuk kita bisa diam dan mengetahui? Saudara, diam itu mudah dilakukan. Diam itu mungkin bukan hal yang sulit. Tapi ternyata diam yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah diam, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Hanya orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan yang bisa diam dan tentram sehingga bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Seperti Habakuk berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi bangsa-bangsa. Saudara, ini akan terjadi kalau saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan.
bagaimanakah kehidupan spiritual saya dan saudara. Bagaimanakah kehidupan rohani saya dan saudara selama pandemi berlangsung 1,5 tahun ini. Apakah ini membawa saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan? Apakah justru ini membuat jarak antara kita dengan Tuhan? Mari saudara berusaha, hampiri tata kasih karunia supaya saya dan saudara mendapatkan rahmat dan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kekuatan upaya kami, usaha kami, jerih lelah kami tanpa Engkau itu sia-sia. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami diam Tuhan. Saat kami diam, kami akan menyaksikan bagaimana Engkau berkarya lewat keadaan ini. Saat kami diam, kami akan melihat bagaimana Engkau berperkara. Firman-Mu berkata Tuhan, Ulangan 14 ayat 14, dan Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lebih mengutamakan kekuatan, sumber daya diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami seringkali berjuang dan berjerih lelah dengan kekuatan kami. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami diam di dalam hadirat-Mu. Diam karena kami tahu bahwa Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui situasi ini, melalui kelemahan kami, melalui pergumulan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati umat-Mu dimanapun berada. Lawat umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami pagi ini, hari ini, diberikan pemahaman oleh Roh Kudus bahwa kami harus semakin dekat dengan Engkau. Supaya kami mengalami rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Karena semua itu hanya ada di dalam Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menjadi bagian kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.